Kita nggak boleh meremehkan orang yang berbuat maksiat. Dan kita terlalu nyaman aja dengan kesalahan itu. Tapi ketika kita orang gitu, sudah beruzlah, orang sudah berkhalwat, itu akan terbuka. Oh, ini loh kesalahan saya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ribat Nuraniyah dimanapun berada? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada episode Ngobrol Pintar ala Sufi. Semoga masih tetap konsisten dengan kopinya dimanapun berada. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencicipi nur-nur ataupun limpahan-limpahan nur ilahiyah yang diberikan oleh guru kita. Tentu bersama guru kita Buya Dr. Aldomi Putra MA. Alhamdulillah kemarin pada episode kemarin itu kita berbicara tentang diskusi tentang khalwah. Tapi kemudian ada beberapa hal yang masih menjadi mungkin pertanyaan di khalayak ya, yang belum dijelaskan lebih lanjut oleh guru kita karena waktu yang sangat terbatas. Maka pada kesempatan ini kita masih melanjutkan kembali tema tentang khalwah. Alhamdulillah izin Buya, sehat Buya ya? Alhamdulillah Buya dengan serba hitam. Sebagaimana para sahabat, hitam itu sebagaimana diungkapkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar adalah warna kebakaan, warna kefanaan. Masya Allah, guru kita, setiap warna itu ada simbol, setiap warna itu ada filosofinya masing-masing. Termasuk warna hitam, merah, dan sebagainya macam lainnya. Ya biasa tuh ya. Ada aja mukanya Buya ya. Ya. Gimana Sadayat? Ya ini Buya, kemarin kita membahas tentang khalwah. Tapi beberapa teman-teman sahabat ya Ribat Nuraniyah yang masih bertanya, sebetulnya khalwah itu tujuannya apa sih? Apa faedah daripada khalwah? Kemudian bagaimana cara kita untuk melalui jalan khalwah itu dengan setotalitas mungkin ya. Mohon itu izin yang pertama dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi muslimin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil wujub bil kusyuf wa syuhud wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, terima kasih Ustaz Dayat. Kita masih bicara seputar khalwat. Sebetulnya ngapain? Ngapain khalwat gitu ya? Lalu ngapain menjauh dari orang? Iya. Terus ada apa sih sebetulnya? Kenapa mesti menjauh? Sederhananya begini, Ustaz Dayat. Orang itu, kalau kita ibaratkan dengan ada orang yang sakit, lalu dia datang ke rumah sakit. Pertanyaannya, kenapa datang ke rumah sakit? Untuk berobat. Untuk berobat. Oke. Lalu orang yang datang ke rumah sakit itu, kadangkala ada rawat inap. Ada rawat jalan juga. Ada rawat jalan. Nah, sekarang orang yang berkhalwat ini ibaratnya adalah seperti orang yang disebut dengan rawat Inap. Dia masih nginap Sadaya. Tas malam, 2 malam, 3 malam gitu ya. Jadi metodologi nginapnya ada dalam bab khalwat itu. Kalau kita merujuk misalnya kepada Syekh Abdul Qadir ya, dan kemudian Syekh Abdul Qadir Isa juga mengatakan begitu. Ada fase polanya, nginapnya 40 hari, nginapnya 30 hari, nginapnya 20, lalu 10 hari. Nabi itu dulu melakukan begitu. Yang dulu kita sudah sebut tahannus fi ghairil Hira, tahannus di Gua Hira. Dan Nabi selalu berkhalwat. Bahkan setiap tahunnya Nabi selalu berkhalwat. Setelah dia mendapat tugas risalah, Nabi tetap khalwat. Maka khalwat Nabi itu setelah risalah itu apa? Dia wajib selalu berkhalwat setiap 10 hari akhir Ramadan. Itu menjadi argumentasi i'tikaf.
Nah itu Jadi dia. yang di awal itu Nabi berkhalwat bisa sampai 40 hari, tapi sesudah turun wahyu 10 hari. Iya, berikutnya tentu ada tugas ya. Artinya kalau kita bicara Nabi, sebetulnya Nabi itu tidak perlu khalwat juga, Ustaz, ya. Bahkan setiap Karena hari dia sebetulnya beliau itu khalwat, beliau ya. sudah bisa berkoneksi terus dengan Allah, kalbunya bersih. Nah, yang diajarkan Nabi itu kenapa mesti begitu? Ini salah satu metodologi bagaimana kita membersihkan kalbu. Masalah kita itu kan masalah ini kan, masalah kalbu. Iya. Lagi-lagi masalah kita ini. Kalbu ini banyak masalahnya. Nah, kalau kita bicara masalah kalbu, maka tentu kita mesti bersihkan. Maka salah satu metodologi agar kalbu itu bersih, ya khalwah wal uzlah. Khalwah Nah, dan uzlah. di sini untuk metodologi supaya bisa dia dibersihkan. Itu ya lewat khalwah Khalwah dan uzlah. Uzlah itu apa, ya? dan uzlah. Uzlah ini kan mengasingkan diri. Khalwah juga mengasingkan diri juga, bukan? Khalwah ini ya mengasingkan diri juga, cuman berbeda, Ustaz ya. Khalwah akhassu minal uzlah. Kan ini sudah kita bahas. Iya, iya. Khalwat itu lebih khusus daripada uzlah. Artinya jauh dari manusia. Kenapa mesti begini? Karena kita kan mau nahan diri ya. Mau nahan diri. Terus mau ngapain lagi? Mau membersihkan diri. Dan lain-lain, mau ngobatin diri. Maka disitulah kenapa ada khalwat di situ. Maka kalau kita coba perhatikan, kalau dikatakan oleh Imam Al-Fairuz Abadi, Fairuz Abadi ya. Beliau bukan. Beliau kan mengatakan tuh bahwa Nabi itu dulu ketika berkhalwat di Ghar Hira, ya, setiap Ramadan datang, Nabi terus ke Gua Hira. Kemudian setelah wahyu turun, Nabi juga masih menyukai berkhalwat. Masih terus berkhalwat ya. Kemudian yang tadi juga sudah kita katakan, khalwat itu penting gitu ya. Sangat penting sekali. Kenapa? Kenapa penting khalwat? Sebetulnya khalwat tuh ngapain saja gitu ya. Apa yang dilakukan di khalwat itu. Nah, jadi dikatakan ada pendapat begini. Khalwat itu dikatakan satu, di situ ada ibadah bil fikri. Dan yang kedua ada ibadah bil zikri. Fikir dan zikir. Fikir dan zikir. Nah, itu kalam ulamanya begitu. Nah, harus dipahami tujuan orang berkhalwat atau keinginan orang berkhalwat atau visi misi orang berkhalwat itu apa? Khalwat itu kan salah satu cara atau jalan menuju Allah. At-turuq ilal haq, ya. So ini. Turuq ilal haq. At-turuq ilal haq. Jalan menuju Allah. Kalau begitu, kalau mau jalan menuju Allah itu apa yang dilakukan? Maka yang pertama itu pasti yang tadi kita sebut dengan khalwah. Tujuannya apa? Tujuan khalwah itu bertambahnya ilmu tentang al-haq. Ini hapus desa. Ini versinya Al-Kabir Al-Fairuz ya. Yang pertama di sini nambah ilmu. Ilmu tentang Allah, Al-Haq. Gimana cara nambah ilmu tentang Al-Haq? Jadi karena di situ ketika kita bicara khalwat itu bisa nambah ilmu tentang al-haq, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita bisa
diam diri, bertafakur dan berzikir. Maka dikatakan, sebutlah aku ketika berkhalwat. Artinya orang sedang berkhalwat itu kan punya waktu spesial. Ketika ada waktu spesial itu dan ingin terus-menerus menambah ilmu tentangnya, artinya ada pembimbing nggak? Ya pasti ya. Nah itu, ada yang bimbing. Maka di situ harus dipahami juga, ketika seseorang sudah mulai berkhalwat, tentunya di bawah bimbingan seorang syekh atau guru, maka di situ mereka diajarkan bagaimana duduk berkhalwat, apa yang dilakukan dalam berkhalwat itu. Maka disitulah nanti kalam akan muncul, ana jalisun man dzakarani. Jadi berkhalwat itu menyebut Allah, al-zikru di situ. Nah itu yang diajarkan itu, nambah ilmu tentang Allah, nambah ilmu bagaimana cara menyebut Allah. Itu menarik ya. Jadi yang saya pahami dari apa yang Buya sampaikan tadi, ada fikir, ada zikir, ada tafakkur atau ilmu tentang Allah, ada zikir menyebut Allah. Berarti kan artinya setiap tempat khalwat atau tempat suluk, tempat uzlah itu berarti harus diajarkan pengetahuan untuk sampai kepada Allah, di samping juga menyebut Allah. Oh iya. Masalahnya sekarang Buya, mohon maaf nih Buya, banyak surau-surau suluk atau tempat-tempat khalwat itu hanya sekedar langsung praktek zikir aja, nggak diajarkan ilmu bagaimana mengenal Allah. Nggak diajarkan bagaimana secara teori ya, teori tentang syariat, apa tuh thariqat, hakikat, ma'rifat, bagaimana jalan melalui, langsung aja menyebut Allah. Sehingga di situ tiba-tiba ketika mereka sudah sampai, misalkan ketika banyak ujian-ujian yang didapat di lapangan, mereka pun tidak mampu menyikapi itu karena tidak dibekali pengetahuan tadi. Itu bagaimana tuh ya? Barangkali begini Ustaz ya. Kita jangan sampai mengeneralisir. Iya, mengeneralisir. Barangkali mungkin kita yang nggak melihat beliau sedang belajar ilmu. Semuanya pasti. Jadi semuanya itu pasti belajar dulu. Orang kalau mau riyadhah, belajar dulu apa yang mau diriyadhahi. Mesti kenal dulu. Maka dikatakan awwaludini ma'rifatullah. Pasti kenal dulu. Mesti diajarkan dulu. Maka inilah kalam para guru ketika hendak mentalkin orang, mesti diajarkan kembali, diingatkan kembali dia kepada ilmu akidah. Diajarkan dulu, dibenarkan dulu. Atau dalam salah satu isi dari ijazah thariqah itu adalah kewajibanmu untuk mentashih akidah. Jadi sebelum orang ditalkin itu ditashih dulu akidahnya. Nah itu artinya apa itu? Kasih ilmu dulu, tambah ilmu dulu tentang Allah, belajar ilmu dulu. Jadi sebelum berkhalwat itu, sebelum praktek zikirnya, praktek duduknya, belajar dulu, ada dulu ilmunya, supaya dia ngerti. Kan di situ berkhalwat tidak ujuk-ujuk langsung Ustaz Dayat pergi ke Gunung Salak misalnya langsung diam di situ, nggak begitu juga. Tapi di situ mesti ada bimbingan yang selalu kita sebut dalam bab khalwat ini. Di situ dibarengi juga dengan bab taubat di situ. Taubat, talqin, diajarkan, lalu dikasih riyadhah, mulai itu berkhalwat. Jadi itu yang harus dipahami. Sehingga duduk dia pun dalam khalwat tidak duduk nggak jelas. Ngapain ini? Jadi harus jelas. Jadi akan bertambah ilmunya. Itu yang pertama. Maka berikutnya, khalwat itu mesti dapat membersihkan pikiran. Pikiran dari? Pikiran. Dari pandangan-pandangan yang nggak jelas itu. Jadi dalam bahasa lainnya, saya menyebutnya mengistirahatkan pikiran. Ya, kan di sini katakan lisofa'il fikri, untuk membersihkan pikiran supaya tidak tulul amal. Enggak tulul amal ya. Itu pikiran itu mesti diistirahatkan.
Maka kalau kita berkhalwat, berpikir nggak kita? Kalau ini, tapi saya ini ya, mohon maaf sebelumnya, cara berpikir apakah konteksnya berbeda dengan akal atau logika? Karena begini, ketika kita mengkaji ayat Quran kan ada tafakkaru fi khalqillah, bahwa berpikirlah tentang ciptaan Allah. Nah, artinya kata Buya tadi bahwa di kalau itu kita disuruh berpikir tentang ciptaan Allah gitu. Nah, sedangkan berpikir itu kan tidak lepas daripada akal, tidak lepas wasilah panca indera. Maksudnya yang diistilahkan ini pikiran yang mana gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kadangkala orang keliru juga kadangkala ya. Jadi akal itu atau pikiran itu mesti dibersihkan. Bukan dimatikan. Bagaimana cara membersihkan pikiran itu? Kalau dalam ilmu logika, ilmu mantik, itu kan ada belajarnya. Fal mantiku lil jinani kan nahwi lil lisani. Mantik itu gunanya apa? Untuk menjaga kewarasan. Dalam itu begitu. Kewarasan. Jadi berpikir yang macam-macam itu juga mesti diluruskan. Nah, makanya ketika kita mulai, kalau orang khalwatnya adalah khalwat untuk berpikir, untuk menambah ketajaman otak, maka di situ dia belajar metodologi atau disebut juga dengan bagaimana cara berpikir yang benar. Berarti berpikir dalam hal ini juga bisa menjadi wasilah sampai kepada Allah itu. Kan kita dituntut kalau untuk berpikir itu babnya apa? Tafakkaru fi khalqillah. Tapi kalau bab zikir beda nggak? Beda. Nah, itu poin yang kalau kita mesti perhatikan. Nah, lalu di samping itu khalwat itu gunanya untuk apa juga? Untuk melakukan perbuatan menolak semua hal yang membuat kita ini ada soalan, ada masalah gitu. Duniawi. Persoalan duniawi kah itu atau apakah namanya? Nah, itu yang penting itu. Kan banyak hal. Kalau kita suka matanya jelalatan, maka khalwat itu obatnya supaya mata nggak jelalatan. Itulah salah satu hikmah pakai khirqah itu, Ustaz. Jika telinga ini suka dengerin kesalahan orang, ditutup telinganya pakai khirqah. Nggak boleh dengerin orang. Jika kalamnya selalu nyakitin orang, waktu khalwat nggak nyakitin orang. Jadi walaupun khirqahku secara zahir itu adalah pakaian, tetapi secara batin itu dia punya makna. Jadi khalwat itu untuk menolak semua perbuatan yang jelek itu. Menahan diri. Di situ disebut dengan habsun nafsi. Nahan diri. Tidak nyakitin orang. Apalagi kalau Ustaz Dayan khalwatnya di Gunung Salak kan, nggak bertemu sama orang kan. Itu yang datang macam-macam itu biaya kalau Gunung Salak ya. Lalu apalagi? Sebelum kita masuk nanti kepada pembahasan, ada faedahnya loh. Lalu apalagi? Untuk menambah kelezatan, dalam berkhalwat. Maksudnya apa? Nikmat. Akan menambah rasa nikmat kalau kita punya ilmu berkhalwat itu. Coba perhatikan mak-mak. Orang-orang tua kita itu. Apa yang dicari mereka itu? Khalwat. Pergi suluk. Kalau dalam bahasa lain, mak-mak itu sudah kecanduan gitu. Candu dia suluk itu. Nikmat sekali. Jadi khalwah itu di situ ziyadatul ladzah. Lazat apa? Tujadu fil khalwah. Dia akan mendapatkan kenikmatan, getaran, anugerah yang Allah berikan di dalam khalwat itu. Walaupun rasa itu bukan tujuan. Rasa bukan tujuan. Kita tidak menuju rasa karena kita menuju yang ciptakan rasa. Apakah kelezatan itu yang dimaksud dengan istilah ahwal itu ya? Bisa. Salah satunya di situ ahwal. Maka oleh karenanya perlu kita cermatin kalamnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau apa? Orang yang suka atau orang yang menginginkan kolbunya dibuka oleh Allah, lalu Allah tambah ilmunya, maka mestilah dia berkhalwat. Jadi kalau ingin Allah tambah ilmu, mesti dia berkhalwat.
Ingin Allah buka kolbu, ingin Allah tambah ilmu, maka berkholwatlah dan sedikit makan. Apa kata beliau? Wa man ahabba an yaftah Allah qalbahu wa yurzaqahu al-ilm fa alaihi bil khalwati wa qillatil aql. Sedikit makan. Jadi kalau pengen ditambah ilmu, ingin dibukakan Allah kolbu, wajib berkholwat. Bukan sunnah lagi sebetulnya ya, dalam konteks hakikat ya, sudah wajib sebetulnya. Lalu apa lagi? Sedikit makan, itu bagian metodologi ya. Lalu meninggalkan hal-hal yang berbau dengan orang-orang bodoh gitu ya. Jadi yang orang-orang yang tidak beradab itu mesti ditinggalkan. Orang-orang yang bergurau-gurau nggak jelas itu mesti ditinggalkan juga. Sebagaimana yang saya pahami, sebagaimana orang yang kalau ingin berubah dari masa lalunya, berarti dia harus hijrah sebetulnya, mengasingkan diri, cari teman baru, cari suasana baru. Secara zahirnya kan begitu. Emang begitu. Kan kita mau sehat kan? Ya. Kita mau baik. Kan itu bagian. Kalau kita bicara bab hijrah, secara zahir begitu, pindah dari negeri ini ke negeri A. Konsekuensinya begitu juga ya. Itu harus jadi perhatian kita itu. Oke. Sekarang kita mau bahas tadi yang Ustaz Dayat sebut, ngapain itu ya? Apa faedahnya ya? Ini dihapus dulu lah. Apa faedahnya kita berkholwat itu? Ini sebelum kita masuk kepada faedah kholwat, ada kalam dari Imam Abu Hasan Syadzili. Dia katakan gini. Mursyid Tariqah Syadziliyah. Beliau mengatakan di kalam uzlah ya. Bagi beliau uzlah itu memberikan keuntungan yang luar biasa. Orang beruzlah yang tadi kita sebut, kalau uzlah itu lebih umum ya ketimbang kholwat yang kita sebut. Bagi beliau yang pertama itu di situ bisa membukakan nampak kekeliruan kita selama ini. Nampak soal-soal kita selama ini. Nampak kesalahan, terbuka. Kita kan jarang ini. Iya. Kan kalau ada persoalan, kita nggak mau ngaku kan. Dan kita terlalu nyaman aja dengan kesalahan itu. Tapi ketika kita orang sudah beruzlah, orang sudah berkholwat, itu akan terbuka. Oh, ini loh kesalahan saya selama ini. Ini loh kekeliruan saya selama ini. Karena itu kesempatan untuk introspeksi diri. Nah, itu dia bagiannya di situ. Lalu apa lagi? Disitulah tanzilur rahmah, maka turun rahmat. Kan? Introspeksi diri, tahu kesalahan, maka di situ turun rahmat. Kemudian di situ muncul mahabbah. Muncul mahabbah. Maka di situ lisannya akan sidik. Maka kalam-kalamnya setelah itu kalam yang benar. Jadi kalau bahasa lainnya ya, bagian dari mana khalwat dan uzlah itu, kalau orangnya bisa suka bohong ya, kalamnya nggak benar, ya keluar dari situ kalamnya benar. Jadi kalamnya nggak macam-macam. Oke. Itu juga saya jadi ingat ini ya, jadi ingat cerita ulama-ulama besar di kampung saya. Jadi banyak tuh yang mantan preman, ketua geng gitu kan. Di masanya zaman-zaman penjajahan Belanda. Ya tukang penyamun. Akhirnya ketika disuruh berkhalwat sama setelah itu jadi ulama besar juga. Jadi ya kan itu berubah drastis 180 kan sudah banyak. Kan kita sudah sering sebut Fudail bin Iyad. Siapa yang selamat dari Fudail bin Iyad? Kalau ada orang lewat kekuasaannya, itu tidak ada yang selamat bagi Fudail bin Iyad. Semuanya akan dirampas. Tapi jika Allah sudah izinkan, disitulah. Maka tidak ada ceritanya mau sekolah pesantren, mau ustadz atau gimana. Tapi jika kalbunya tidak terbuka untuk belajar ilmu ma'rifatullah, ya nggak bakalan. Tapi inilah yang harus kita sering dikalamkan oleh para guru kita. Kita nggak boleh meremehkan orang yang berbuat maksiat. Boleh jadi itu maksiat terakhirnya. Dan boleh jadi juga ketaatan kita ketaatan terakhir. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itulah banyak sampel yang harus kita perhatikan. Satu lagi ya, sebelum lanjut ya. Kan ada yang mengartikan kan tidak perlu dikurung. Kita kan muhasabah aja udah cukup. Misal muhasabah, misal di training dalam 2 jam, introspeksi diri, itu
Itu kan udah cukup kata teman-teman saya nih Bu ya. Oke. Nah, apa yang membedakan antara muhasabah itu dengan khalwah sebetulnya? Sebagaimana juga banyak hari ini kelompok-kelompok komunitas tertentu membuat praktek komunitas introspeksi muhasabah misalnya. Apa Oke. yang membedakan dengan itu? Ini harus dipahami. Ini bagian metodologi. Ini kan untuk khalwat itu atau dalam pemaknaan suluk dalam Thariqah Naqsabandi, dan bagi sebagian orang khalwah itu nggak mesti menjauhkan diri dari manusia. Yang tadi pertanyaan Ustaz di awal itu al-khalwah fil jalwah. Ntar dulu boleh begitu, tapi sudah bisa nggak mengaktifin kolbunya? Oh, di situ ada bab kabut dan basat itu. Nah, itu harus dipahami. Kan kita masalahnya apa? Kan masalah kita masalah kolbu. Kalau kolbu sudah aktif, nggak perlu khalwat lagi secara udah bisa dilepas sebetulnya ya. Bisa di dalam keramaian. Iya. Memang kita seperti Nabi, seperti para wali. Ya, karenanya di situ perlu diselamatkan, perlu dulu ditahan segala hal. Maka inilah pentingnya kenapa khalwat itu ada. Kenapa uzlah itu ada, kenapa tahanus itu ada. Kan kita mau merubah diri. Maka yang pertama itu supaya ada manfaat, ada faedahnya. Yang pertama apa? Orang yang berkhalwat itu akan salamatun min afatil lisan. Itu pertama itu. Selamat dia dari penyakit lisan. Orang yang berkhalwat. Yang biasanya lisannya nggak bisa dikendaliin. Nah sekarang selamat dia dari penyakit lisan. Maka dia kalamnya tidak berkalam yang lega lagi. Bisa kita hubungkan ini dengan ini ya. Sejarah ketika Zakaria, ketika dia minta anak itu, kan disuruh oleh Allah untuk tidak berbicara juga dengan makhluk beberapa hari. Siti Maryam pun begitu pula mengasingkan diri juga ketika mengandung Nabi Isa dan tidak berbicara dengan khalayak ramai gitu kan. Itu kan bagian dari khalwah juga sebetulnya kan. Ya, itu bagian dari makna itu. Iya, iya. Nah, jadi kan satu hal yang harus kita perhatikan. Berkhalwat itu atau dalam bab lain beruzlah itu kan kita menjauh dari orang. Menjauh dari orang kebiasaan, orang umum misalnya. Khalwat itu, kalau khalwat di rumah aja cukup sebetulnya. Kalau uzlah mesti ngasingkan diri, kan semuanya mengasingkan diri. Kalau sekarang sudah bisa difasilitasi di surau-surau, sudah ada tempat surau-surau suluk ya. Surau-surau di situ bisa tempat untuk berkhalwat. Nah, atau yang tadi kita sebut Ustaz Dayat mau ke Gunung Salak gitu kan, atau ke Gunung Merapi atau Gunung Pasaman gitu kan. Itu boleh di situ. Nah, berpisahnya kita dari komunitas yang biasanya dengan orang-orang yang kita kenal, disitulah menjaga lisan. Kalau biasanya lisan ini kalamnya nggak bisa terkontrol, maka dia mulai dikontrol. Maka itu dia salah satu adab orang berkhalwat apa? Sedikit bicara. Atau bahkan tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Bicara seperlunya aja. Bukan sedikit-sedikit bicara. Karena babnya apa? Babnya melatih di situ. Supaya banyak menyebut nama Allah. Oke, satu ya. Selamat lisan dari penyakit-penyakit lisan. Yang kedua, selamat dari penyakit nazar, pandangan. Coba tuh. Pertama kita bicarakan lisan. Dua, pandangan. Lisan kita nggak bicara lagi sama orang. Pandangan nggak memandang. Pandangan tidak lagi memandang yang maksiat. Salah satu syarat atau adab suluk itu apa? Nggak boleh lihat HP juga kan? Iya. Itu juga pandangan juga. Semua di kulambu sekeliling ya. Nah, makanya itu harus dipahami. Dia diselamatkan dulu dari penyakitnya. Ini menyelamatkan dari penyakit lisan. Apa maksudnya? Sumber penyakitnya. Sumber penyakit. Ini dari sumber. Nah, dari sumber penyakit itu mesti selamat. Jadi yang di atas itu di stop dulu sumbernya ya. Kayak ibarat kayak air mengalir, itu yang di stop kan ininya dulu ya. Di stop dulu hulunya, baru diobatin. Nah, itu dia. Itu makna dari khalwat itu, metodologi khalwat itu begitu. Mau obatin orang sakitnya apa? Stop dulu dia dengan urusan yang lain. Jangan mengalir lagi dia. Nah, di situ baru diobati. Itu cara metodologinya, Saudara. Nah, sekarang bab baru 2. Stop
lisannya supaya tidak seperti murai, lalu stop pandangnya tidak jalalatan. Kalau Ustaz sering jalalatan misalnya kan, Iya. stop pandangan. Nah, aghadul basar. Nah, ini latihan aghadul basar itu di sini. Jadi susah dong Buya kalau pas Nggak khalwat, susah. Maksudnya pas khalwat ngelihat perempuan susah dong Buya, karena ditutupi. Emang nggak boleh lihat perempuan, jangan kan lihat perempuan, Nggak lihat yang canda, sebelah Buya. aja nggak Canda, boleh. Buya. Itu ada cerita pengalaman itu ya. Enggak. Nah itu nggak boleh lihat. Itu apa gunanya dikasih hurqah? Ya. Hurqah itu dipakai terus nggak? Pakai terus Buya. Hatta ke kamar mandi Sampai dipakai. kamar mandi pakai. Itu tujuannya apa? Jaga itu. Mm. Pertanyaannya, ente mau sehat apa kagak? Iya. Nah ini kan obatnya begitu kan? Mm. Supaya kalbunya sehat. Oke. Lalu Oke. apa lagi? Hifdzul qalbi. Nah, kalbu. Kalbunya terjaga. Terjaga dari apa? Supaya tidak ada riya di situ. Mm-mm. Kalau dalam keramaian muncul riya. Jadi nggak boleh. Untuk supaya tidak riya itu dilatih dulu. Dilatih, berkhalwat dulu. Setelah itu apa lagi? Setelah itu husul zuhud fid dunya wal qanaah. Maka muncul zuhud. Mm-mm. Coba, waktu Ustaz Dayat suluk kemarin, pas suluk masih ingat baju baru nggak? Pas suluk ya. Hah? Ya alhamdulillah sih nggak ingat Buya. Cuman sesudah suluk ingat lagi. Itu. Nah, alhamdulillah paling tidak di situ tuh. Jadi tidak ada lagi keinginan, orang mau lebaran pakai baju lebaran kan tradisi orang masih begitu ya. Besok mau baju apa ya, sendal apa ya. Nggak, saya sedih aja Buya, karena baju baru itu kan biasa masa-masa saya kecil. Sekarang udah nggak ada lagi baju baru, karena kita udah dewasa gitu kan, kata orang tua begitu. Nah itu zuhud, mulai muncul zuhud. Jadi keinginan ke dunia itu tidak muncul lagi, yang muncul itu qanaah. Nah, jadi kita merasa cukup. Tapi mohon maaf ya, ini saya coba ini Buya, ini saya ingin memahami sih. Pertama lisan, pandangan, lalu kalbu. Artinya kan sumber biasanya kita menerima maksiat itu biasanya dari kata-kata dulu kan. Terus diserap oleh Iya. oleh pandang, ada kata-kata, ada lisan yang berbicara, ada pandangan, lalu turun ke hati. Iya. Apa kita pergi dari mata turun ke hati gitu ya. Ke hati terus berarti kalau kalbu titik sentralnya sebetulnya di kalbu kan ya. Iya, ini Kalau kan sumber, semuanya sumber. Artinya apa? Luaran. Kenapa bicara luaran, ayo? Karena semuanya datang dari luar awalnya. Nah, kan dikatakan di hadis fitrah itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawah yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa siranihi. Artinya apa? Yang membuat anak itu Lingkungan. lingkungan itu dari mana? Dari luar. Iya, iya. Sumbernya mana? Nih sumbernya. Maka itulah stop dulu sumbernya. Hulunya di stop gitu ya, tahan. Makanya itu dia. Itulah pentingnya khalwah dan uzlah itu. Artinya kalau sudah selesai pada tahapan zuhud ya, artinya enggak sudah itu baru bisa dia tidak mengenal lagi artinya keramaian dan Bukan tidak kenal lagi, tidak. Ini yang biasanya Ustadz, aduh habis pulsa, pulsa kan, mau ini, nah itu artinya keinginannya tidak banyak, karena sudah mulai. Ini kan kita membicarakan faedah ya. Jadi orang itu akan bisa zuhud, latihannya khalwat. Oke. Cuman ini pertanyaan beruntun dia. Zuhud orang mengartikan ada yang bilang, oh sesudah khalwah itu dia mengasihkan diri. Sudah khalwah biasanya ada teman saya bilang, kok saya ngelihat orang yang sudah zuhud itu kok kayak ada terjadi kemunduran ya, kayak pesimis ya. Oh mungkin karena dia terlalu dikungkung, saklek dulu, kaku kan begitu. Cuman ternyata ada juga orang yang saya lihat sudah suluk, justru dia makin maju ya. Jadi Makin harus maju. dipahami, zuhud itu bukan berarti meninggalkan. Nah, ya. Zuhud itu kan jelas nih urutannya nih Ustaz. Lisan, pandangan, kolbu. Kalbu. Kalau zuhud itu tidak masukkan dunia ke dalam kolbunya. Bukan soal boleh memegang dunia atau tidak ya. Dunia itu di tangannya dia yang ngendaliin dunia, bukan dia yang dikendaliin dunia. Yeah. Itu dia, makanya kolbu, bersihkan kolbu, jika kolbu bersih, zuhud muncul. Dan itu yang dilatih di suluk. Nah, itu yang dilatih dalam doa khalwat. Lalu apa lagi? Nah, lalu salamatun min suhbati asrar wa mukhalatatil arzal.
Artinya apa? Selamat juga seseorang yang khalwat ini dari perbuatan-perbuatan jahat dan perbuatan keji. Selamat dari keji dan dalam bahasanya mazmumah lah. Bisa dibaca nggak ini? Selamat dari perbuatan keji dan perbuatan mazmumah. Paling tidak, selama dia berkhalwat, dia tidak lagi melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan perbuatan tercela. Selamat dia tuh. Kan tidak ada akses untuk melakukan perbuatan keji dan tercela. Stop. Minimal pas suluk itu. Terlepas nanti setelah keluar apakah lulus atau tidak ya. Nah, itu dia. Kelihatan kan? Itu manfaatnya. Itu faedahnya. Berhenti orang berbuat maksiat. Dia tidak jelekin orang. Ya? Lalu apa lagi berikutnya? Ada kesempatan dia untuk beribadah dan berzikir. Ada kesempatan. Selama ini 24 jam non-stop hanya untuk ini gitu ya duniawi. Sekarang dipaksa untuk ini fokus gitu ya. Kira begitu ya. Tuh. Ada kesempatan. Orang yang berkhalwat, kesempatannya banyak untuk ibadah dan zikir. Kan selama ini kan orang banyak bikin, nggak ada waktu, nggak sempat. Bahkan ibadahnya aja seperti apa, perangko kilat gitu kan. Apa salahnya? Nah inilah kesempatannya. Di khalwat itulah kesempatan, ada waktu luang untuk dia beribadah, untuk berzikir. Ya saya jadi ingat ini ya, ini mohon maaf ya. Saya pernah beberapa kali membaca buku-buku biografi tentang pemimpin-pemimpin berpengaruh di dunia. Juga membaca tentang beberapa direktur-direktur perusahaan elit lah. Di situ saya temukan bahwa ternyata pemimpin-pemimpin dunia ini mereka butuh waktu dalam sehari itu minimal beberapa jam itu untuk introspeksi diri, pikiran dan batinnya, supaya bahasanya itu supaya dalam menghadapi segala masalah di kekacauan segala macam itu dia bisa menghadapinya hanya dengan beberapa jam itu. Apalagi kalau ini 40 hari gitu kan. Nah itu kan luar biasa. Ini kan prosesi. Ini bagian metodologi yang kita sebut. Nah kalau sudah begini, ada kesempatan dia untuk beribadah, ada kesempatan dia untuk zikir. Apa berikutnya? Maka dia akan memperoleh manisnya beribadah, manisnya taat. Akan nikmat dia, akan merasakan kelezatan munajat, karena dia sudah punya waktu. Jadi enak dia untuk bermunajat, untuk berdoa, itu asik dia. Coba perhatikan tuh urutannya, kalau lihat, sehingga lahir ketaatan, nikmat dia rasa ibadah itu. Lalu apa lagi? Itu juga merehatkan kalbu dan badan dari segala hal yang berhubungan dengan manusia yang membuat kita lalai lengah. Yang disebut ada mengistirahatkan. Apa yang diistirahatkan? Istirahat kalbu dan badan. Apa maksudnya istirahat kalbu? Kalbu nggak sibuk dia dengan yang lain. Konsentrasi. Kadang ini kan kalbu kita sibuk dengan yang lain, sibuk dengan dunia, sibuk dengan macam-macam. Nah sekarang diistirahatkan kalbu, tidak sibuk dengan yang lain. Lalu badan juga diistirahatkan, tidak sibuk kemana-mana. Maka kalbu dan badannya diistirahatkan, yang tujuannya kalbu dan badannya ini orientasinya harus zikir. Dari zikir tidak diistirahatkan, yang diistirahatkan dari hal-hal lain. Dari membuat kalbu menjadi lalai, badan menjadi lelah. Jadi istirahat kalbu ini dari apa? Ghaflah. Berarti sejatinya zikir itu adalah istirahat. Iya. Kalau kita zikir itu, kan ada yang bilang istirahat itu kan harus melepas penat, nggak beraktivitas anggota tubuh, jasad.
Padahal ternyata kan zikir itu istirahat ya. Buya. Ya, mengistirahatkan. Saya sering mendengar ada teman-teman itu. Yang dalam bahasa lain disebut istighalu bidzikrillah. Dia hanya sibuk satu saja. Ya. Tetapi itulah istirahat yang sejatinya. Iya, satu aja sama Allah. Bisa jadi orang yang selalu zikir, dia nggak akan merasakan kepenatan yang luar biasa dibanding orang-orang lain. Coba aja tuh, tanya emak-emak yang 40 hari itu, duduk aja, capek nggak dia? Ya, secara fisik mungkin ada yang mengeluh, tetapi kan ketika sudah terbiasa, Kan beda capek ini dengan capek orang kerja. Coba aja lihat. ya, ya. Itu bisa dicek. Jadi bukan apa-apa. Jadi agar supaya tidak bercampur dia. Yang membuat kalau kita sibuk dengan manusia, beraktivitas dengan manusia, kadangkala itu membuat efek kalbu jadi capek gitu. Iya, iya, iya. Ah, capek misalnya. Misalnya Ustaz ada ngurus organisasi misalnya. Iya, iya. Ini gimana nih teman-teman ini nggak mau diurus, nggak bisa diurus, capek kan bikin capek gitu. Nah, itu Tapi itu jujur, hal ya. begitu istirahatkan dulu Serius dikit. ya. Jadi kayak ngurus organisasi itu capek betul ya. Memikirkan masyarakat yang berbagai macam pemikiran yang Gaya sok mikir. Enggak, ya. gini maksudnya gitu. Kan dapat ilmunya dari Buya juga. Jadi lagi capek-capek begitu, lagi galau-galau begitu ya. Pas dia bawa zikir nih ya. Ya zikir ya, walaupun sebentar ya. Tapi kedamaian itu kayak kerasa lepas semua gitu. Nyaman lagi gitu. Itu dia yang harus kita. Artinya kita rehatkan diri, tapi aktifkan kalbu untuk menyebut nama Allah. Nah, kemudian apa lagi? Khalwat itu perisai diri dan agama. Kenapa disebut dengan perisai? Perisai. Nah, perisai. Kenapa disebut perisai? Atau benteng? Karena dari situ, diri ini akan membentengi dia supaya tidak berlaku asyurur. Asyurur itu apa? Syarr. Oh. Kejahatan. Dan bikin nggak macam-macam. Nggak bikin maksiat lagi toh, nggak bikin kesalahan lagi. Artinya kalau dalam bahasa hadis itu al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang tidak terganggu oleh lisan kita, orang tidak terganggu oleh perilaku kita, atau sebaliknya kita tidak diganggu orang dan tidak mengganggu. Artinya kan ada ceritanya. Kita aja urusan kita aja tuh. Kita sendiri aja. Jadi nggak macam-macam. Coba perhatiin tuh kalau kita membahas ini. Tapi saya terkait perisai tadi ya, saya jadi ingat kalau mohon maaf kalau bisa dihubungkan biaya. Ada Syekh Mansur Kamang itu di daerah Kamang. Jadi beliau pernah berkata begini, di saat terjadinya banyak fitnah di atas muka bumi, maka bagi orang yang mampu untuk menghadapi fitnah itu, hadapilah. Tetapi bagi orang yang tidak sanggup menghadapi fitnah, maka wajib bagi dia untuk beruzlah. Saya memahami apakah ini maksud di situ bahwa ada khalwah fil jalwah fil khawah itu. Bagi yang siap untuk berhadapan dengan itu, artinya dia siap dilepas. Tapi bagi yang belum siap, maka dia butuh waktu untuk introspeksi diri, merenung dengan kepada Allah dengan cara khalwah zuzulah tadi. Iya, ini dia. Ini kan kalau itu kan kita perisai juga kan. Iya, kalau kita kembali ke sini. Ini kan bagi yang punya penyakit kalbu kan. Iya. Ini kan Iya, bagi iya. yang mau berobat toh. Yang mau berobat ya. Karena rawat inap tadi. Karena rawat inap. Tapi udah parah gitu ya penyakitnya. Nah, itu. Jadi yang disampaikan itu benar. Ya, artinya apa? Kalbu ini kudu oke dulu. Jadi kalau toh mau bicara apa saja, ini bersih dulu. Gimana mau menghadapi banyak orang? Bagaimana menyelesaikan persoalan orang? Persoalan kita tidak bisa diselesaikan. Ini kan menyelesaikan diri. Ini prosesi menyelesaikan diri. Selesai dulu dengan diri. Kan begitu. Maka di situ nanti akan melahirkan apa? Orang akan bisa memungkinkan dia beribadah, berpikir, mengambil i'tibar, sehingga bisa dia ambil pelajaran, ada i'tibar yang dia dapat.
ada makna yang dia peroleh. Jadi tidak sembarangan. Jadi ini kan semuanya ini prosesi yang kita sebut ini semuanya ini mengarah kepada ini apa namanya, salamatus sadar. Dalaman sadar apa? Al-qalbu. Tuh. Dan kalau udah selamat kalbu, Ya tanda kalbu selamat diuji dulu, Pak. ya Benar nggak kalbunya selamat? Dicaci dikit aja masalah. bagaimana mungkin akan bisa berjuang ya kalau Iya, dicaci bagaimana itu aja jadi persoalan. Maka ini bagian akhir ya. Bagian akhir. Jadi khalwat itu ada dua. Satu, khalwah ammah. Khalwah secara umum. Tujuannya apa? Tujuannya dia menyendiri itu supaya dia bisa menyebut nama Allah dengan sigat tertentu. Satu. Yang kedua, atau dia bisa baca Quran. Ya. Yang ketiga, dia bisa muhasabah diri. Yang keempat, dia bisa memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Tuh, 4 ya. Itu namanya khalwah am. Ya. Supaya punya waktu berzikir dengan sigat tertentu. Bisa baca Quran, bisa muhasabah diri, bisa memikirkan ciptaan Allah baik langit maupun bumi. Yang kedua, khalwah khas. Khalwah khas itu tujuannya apa? Supaya dia bisa sampai kepada martabat ihsan. Sampai dia kepada martabat ma'rifat. Artinya apa? Dia ada tujuannya. Dia pengen usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ dia belajar. Maka kalau kita bicara bab khas ini, wa hadhi la takun illa bi isyrafi mursyidin mu'din. Jadi ini mesti di bawah bimbingan seorang mursyid yang diizinkan. Waliyah mursyida itu ya. Iya, kemudian ditalkin. Itu dia. Ditalkin, diajarkan bagaimana zikir, bagaimana caranya, diajarkan bagaimana membersihkan diri, membersihkan was-was, waham, semuanya. Yang tujuannya adalah membersihkan afatul qulub semuanya. Yang tujuannya jelas satu. Tujuannya adalah Allah. Kalau secara am ya cukup yang tadi itu khalwat di mana saja. Itu nggak perlu ada bimbingan itu. Cukup. Bahkan termasuk mendaki gunung sebut khalwat. Iya, khalwat juga. Bahkan berdua-duaan khalwat juga itu dalam kamus bahasa Indonesia. Itu pernyataannya salah jadi kamus kayaknya ya. Enggak, dia kan punya definisi. Iya. Definisi istilah sendiri. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi, inilah bagian akhir yang ingin kita katakan. Bagi yang mau memperbaiki kalbu, memperbaiki diri, maka berkhalwatlah agar kalbu ini bisa kembali menyebut Allah, agar kalbu ini tidak lalai lagi kepadanya, dan supaya kenikmatan, kelezatan untuk beribadah itu lahir kembali dia. Semoga kita menjadi orang yang terlahir kembali. Amin, ya Allah. Untuk menyebut nama Allah, menikmati dan merasakan bagaimana nikmatnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saudara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, khusus dimanapun sahabat Ribat Nuraniyah dimanapun berada. Ya sebagaimana dikatakan Buya tadi bahwa untuk mensucikan hati, membersihkan kalbu, perlu adanya khalwah yang tujuannya sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa kalbunya itu selamat? Maka karena tidak ada jaminan, kita harus selalu introspeksi terus terhadap kalbu itu. Karena serahkan semua kepada Allah dan goal kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selalu menyendiri untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, para sahabat Ribat Nuraniyah dimanapun berada.
Semoga selalu istiqomah, terus pantau terus channel ini. Jangan lupa apa tuh Pak ya? Subscribe apa nama istilahnya itu? Nah, itu Pak ya lebih paham. Jangan lupa terus pantau channel ini, mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.